Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja untuk daring kali ini sebelum materi kita akan membahas soal PTS yang kemarin ya. Ya karena lumayan masih banyak yang remedi. Nah, jadi kita bahasnya lewat online aja. Tapi sebelum itu untuk membuktikan bahwa kalian itu absen atau mendengarkan video yang saya buat ini, silahkan klik nama kalian atau tulis nama kalian di kolom komentar. Setelah itu barulah kalian mengerjakan nanti ya. Ada beberapa free test, soalnya nggak banyak, cuma beberapa soal, nggak lebih dari 10 di tulisan biru atau di link yang ada di deskripsi. Nah, oke. Langsung saja untuk pembahasan soalnya. Yang pertama, nama ayah dari Nabi Muhammad adalah, jelas ya, jawabannya adalah yang C, Muhammad bin Abdullah. Berarti Nabi Muhammad itu adalah ayahnya adalah Abdullah. Jawabannya yang C. Oke. Terus yang kedua, Nabi menikah dengan Siti Khadijah ketika Nabi berusia berapa usianya? Iya, Nabi itu ketika berusia 25 tahun. Jadi jawabannya yang A. Nah, dan ketika itu Siti Khadijah usianya adalah 40 tahun. Oke, next. Kondisi masyarakat Arab sebelum diutus menjadi nabi dan rasul dinamakan dengan zaman, ya pokoknya inilah sebelum ada Nabi Muhammad SAW di Arab, itu namanya Arab itu dengan zaman apa? Adalah zaman jahiliyah, yang C berarti ya. Kemudian nomor 4, Nabi mendapat wahyu pertama kali pada usia, nah maksudnya wahyu yang pertama kali di Gua Hiro itu ketika Nabi berusia berapa? Ya, yaitu ketika Nabi berusia 40 tahun. Jadi jawabannya yang A. Oke, next. Nah, masih dengan turunnya Al-Quran ya. Peristiwa turunnya Al-Quran kita peringati setiap tahun sebagai istilah Asbabun Nuzul, Nuzul Quran, Isra Mi'raj, Lailatul Qadar. Nah, ini kalau salah payah ya. Yang jelas itu adalah Nuzulul Quran. Nuzul itu turun, Al-Quran itu Al-Quran. Itu turunnya Al-Quran itu setiap tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ayat yang pertama apa? Wahyu. Iya, Al-Alaq ayat 1-5. Jawabannya yang A. Oke, next. 7. Jumlah surat dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada 114 surat. Nah, totalnya itu. Dan nomor 8, yang dimaksud dengan Nabi itu berkholwat itu apa? Iya, jawabannya adalah yang A. Nabi menyendiri di Gua Hiro, berkholwat sebelum Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini budak yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy karena masuk Islam. Nah, ini cerita yang sangat terkenal ya. Jadi dijatuhi batu di tengah padang atau di tengah lapangan, hanya menyebutkan kata ahad, ahad, ahad. Nah, ya siapa? Yaitu Bilal bin Rabah. Dan 10, golongan surat yang turun sebelum hijrah atau sebelum Nabi itu pindah ke Madinah disebut, nah ini berarti yang sebelum hijrah, berarti Nabi masih ada di kota Mekah. Jadi jawabannya adalah Makkiyah. Oke, itu. Dan nomor 1, seorang ahli kitab Taurat dan Injil sekaligus paman dari Siti Khadijah bernama Warokoh bin Naufal. Nah, silahkan ditulis Warokoh bin Naufal. Nama ibunda Nabi Muhammad SAW adalah Siti Aminah. Iya, ibunda Nabi itu namanya Siti Aminah. Yang ketiga, muslimah pertama, berarti perempuan pertama yang masuk Islam yaitu siapa? Istri dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah. Next, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi di rumah
Arqam bin Abil Arqam. Nah itu dia. Kemudian yang nomor 5, Nabi memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi karena mendapat wahyu. Surat apa? Al-Mudatsir 1 sampai 7 ya. Nabi ketika itu sedang berselimut, kemudian datanglah wahyu yang kedua yaitu Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Dan nih, jelaskan apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah, ya pokoknya itu pokoknya ya. Surat atau wahyu Allah yang turun ketika Nabi masih berada di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini kebalikannya. Apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah yaitu wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berada di kota Madinah atau setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah, kalau sesudah hijrah namanya Madaniyah. 3. Bagaimana keadaan Nabi saat menerima wahyu yang pertama? Ya, ini dijelaskan ya. Nabi dalam keadaan cemas, ya, ketakutan, merasa sakit, kedinginan, dan kemudian diminta diselimuti oleh seistrinya yaitu Siti Khadijah. Next, nomor 4, apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan, zaman dimana rusaknya masyarakat Arab yang suka berjudi, yang suka berzina, bahkan ketika lahir seorang perempuan itu langsung dibunuh. Itu adalah masa-masa ketika zaman jahiliyah. Terakhir, bagaimana peristiwa turunnya wahyu yang pertama? Ya, dijelaskan. Awal mulanya Nabi sedang berkholwat, kemudian Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tersebut kemudian berkata Iqra, padahal Nabi tersebut tidak bisa membaca. Cuman kemudian malaikat Jibril itu menuntut Nabi Muhammad membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Nah ini tambahan materi sedikit, mungkin bisa dilihat di buku ya. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Nah, Nabi melakukan dakwah itu ya di kota Mekah itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, secara sembunyi-sembunyi itu selama sekali sampai dengan 3 tahun. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa ridwanil musyrikin. Nah, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang mana Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terbuka. Nah, Nabi melakukan dakwah pada masyarakat itu berbagai lapisan. Ya, maksudnya berbagai lapisan itu nggak memandang yang kaya saja, nggak memandang yang tampan saja, tapi semuanya, kaya, miskin, sederhana, terus kemudian perempuan, laki-laki, fakir, miskin, yang tua, yang muda, itu semuanya Nabi itu dakwah kepada mereka. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah itu banyak rintangan atau halangan. Bahkan paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab yang sangat menentang keras apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya, ini dimasukkan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, yang mana siksaan keras untuk paman Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab. Nah ini yang perlu kalian ketahui. Jadi ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang Arab itu ada 3 golongan ya. Yang pertama kaum muslimin. Apa yang dimaksud kaum muslimin? Nah, mereka adalah golongan yang menerima ajaran Nabi Muhammad, yang menerima, oh iya ini ajaran Nabi Muhammad berarti ajaran yang benar. Kemudian yang kedua kaum kafir, jelas ya, yaitu kaum yang menentang, yang tidak terima atau tidak bisa menerima dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kaum munafik yang suka berbohong, maksudnya itu golongan yang pura-pura menerima ajaran Islam
tapi ternyata ingin merusak dari dalam Islam itu seperti apa, ingin tahu Islam itu seperti apa, dan ingin mencari celah bagaimana cara menghancurkan kaum muslimin. Nah, dalam dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada 3 pokok, ya, ada 3 pokok yang ditekankan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama itu adalah akidah tentang tauhid. Nah, semuanya itu terangkum dalam rukun iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasulullah, kepada yaumil akhir, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Yang kedua tentang akhlak, yaitu budi pekerti yang terangkum dalam ihsan, yang mana ingin menyadarkan kepada kaum Arab yang suka membunuh bayi perempuan dan suka berzina, suka mabuk, itu ingin diperbaiki. Syariah atau hukum-hukum, ketentuan dan larangan yang terangkum dalam rukun. Ini Islam maksudnya, bukan ihsan, ya. Rukun Islam maksudnya hukum-hukum kita itu ketika hidup di dunia itu perlu yang namanya sholat, yang namanya puasa, yang namanya zakat, itu juga perlu, dan ada haji. Baiklah, terima kasih. Mungkin jangan terlalu lama ya, jangan lama-lama, cukup seperlunya saja video yang saya buat. Silahkan nanti lihat di deskripsi, ada tulisan warna biru, kalian klik, kalian isi, ya, wajib. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.